Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu terkait penilaian ujian kinerja atau UKIN PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu hindari agar nantinya UKIN-nya berjalan lancar dan mendapatkan nilai maksimal. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu penilaian UKIN praktek pembelajaran yang mana nantinya tim penguji akan menilai beberapa poin ini. Kita lihat yang pertama, ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Kemudian kesesuaian proses pembelajaran dengan RPPH yang telah disusun. Penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas. Kemudian kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Nah, jadi ada interaksi Bapak Ibu antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat. Jadi sesuaikan dengan konten atau materi yang disampaikan Bapak Ibu. Kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung, dan kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu poin-poin yang nantinya akan dinilai oleh tim penguji dalam video pembelajaran ketika Bapak Ibu membuat praktek video pembelajaran. Nah, kemudian ini adalah rubrik penilaian Bapak Ibu. Ini penilaian rencana pembelajarannya, yaitu kesesuaian antara alat bantu atau media, dengan model dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi sesuai tidak dengan model dan tujuan pembelajaran, alat bantu dan media yang digunakan. Nah, di sini untuk nilainya ini paling rendah mendapat nilai 1 Bapak Ibu, dan paling tinggi mendapat nilai 10, sangat baik sekali. Jadi di sini ada 4 Bapak Ibu, ada 4 yaitu kurang sekali, kurang, baik, dan sangat baik. Nah, untuk yang kurang sekali ini alat bantu dan media kurang sesuai dengan model dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kurang ini poin 3, 4, dan 5, alat bantu dan media sesuai dengan model pembelajaran namun kurang optimal. Nah, jadi kurang optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi alat bantu dan medianya ini sudah sesuai Bapak Ibu, namun Bapak Ibu kurang optimal dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Jika Bapak Ibu masuk dalam kategori ini nantinya dalam video pembelajaran, maka akan mendapatkan poin 3, 4, atau 5. Kemudian selanjutnya yaitu mendapatkan nilai baik, yaitu alat bantu dan media sesuai dengan model dan cukup optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Ini mendapat nilai 6, 7, dan 8. Kemudian yang sangat baik Bapak Ibu, alat bantu dan media sesuai dengan model dan sangat optimal menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini mendapat nilai yang sangat baik jika Bapak Ibu sangat optimal dalam menggunakan alat bantu sesuai dengan model pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu rubrik penilaian dalam rencana pembelajaran, kesesuaian antara alat bantu dan media dengan model dan tujuan pembelajaran. Kemudian rubrik yang kedua yaitu penilaian pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan. Nah, jadi secara berurutan juga sama Bapak Ibu penilaiannya kurang sekali, kurang, baik, dan sangat baik. Jika kurang sekali, guru menyajikan materi dengan urutan tidak logis. Nah, jadi urutannya ini tidak logis Bapak Ibu, ini akan mendapat nilai kurang sekali. Kemudian guru menyajikan materi dengan urutan kurang logis. Nah, ini kurang logis Bapak Ibu, di atasnya tidak logis. Jadi ini mendapatkan poin kurang 3, 4, dan 5. Kemudian baik, guru menyajikan materi dengan urutan logis. Ini mendapat predikat baik 6, 7, dan 8 untuk poinnya. Dan sangat baik, guru menyajikan materi dengan urutan logis dan banyak melibatkan siswa. Nah, jadi jika nantinya dalam video pembelajaran Bapak Ibu ini menyajikan materinya dengan logis dan melibatkan siswa, maka nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu 9 atau 10. Jadi seperti itu. Kemudian ini penilaian soal subjektif Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang ujian tulis Bapak Ibu. Ini mendeskripsikan masalah atau kasus. Ini kurang sekali, tidak memuat uraian kondisi yang diharapkan seharusnya, kondisi yang terjadi atau
gap. Kemudian kurang, membuat uraian masalah yang nyata pernah dihadapi hanya 1 dari 3 aspek kondisi yang diharapkan seharusnya. Kemudian memuat uraian masalah yang nyata yang pernah dihadapi hanya 2 dari 3 aspek kondisi yang diharapkan seharusnya, 2 kondisi yang terjadi atau gap. Kemudian sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata yang pernah dihadapi. Nah, ini untuk penilaian soal subjektif, yaitu mendeskripsikan masalah atau kasus. Nah, kemudian ini adalah studi kasus reflektif Bapak Ibu, yang mana di sini refleksinya Bapak Ibu, masalah yang pernah dihadapi, bagaimana menangani atau mencari solusi, kemudian keberhasilan solusi, hikmah yang dapat diambil. Nah, jadi ini refleksi pembelajaran pengalaman real. Jadi refleksi pembelajaran ini penilaian pembeli, kemudian pelaksanaan pembeli, perincian perencanaan pembeli, kemudian kesulitan siswa, perilaku siswanya, penyiapan materi, penyiapan media, dan pengalaman realnya, lingkungan aman dan nyaman, siswa sebagai pusat pembeli, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, studi kasus reflektif. Nah, ini dia Bapak Ibu, masalah-masalah yang harus Bapak Ibu hindari agar nantinya ujian kinerja Bapak Ibu ini berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, ini adalah masalah-masalah yang muncul pada mahasiswa yang sering dialami Bapak Ibu. Yang pertama adalah RPP yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu sudah membuat RPP atau modul ajar. Namun ketika menguploadnya Bapak Ibu ini tidak lengkap uploadannya, terpotong dan lain sebagainya. Nah, jadi ini membuat penilaian dari tim penguji ini berkurang Bapak Ibu karena uploadnya tidak lengkap. Ini masalah yang pertama yang harus Bapak Ibu hindari. Kemudian masalah yang kedua yaitu video yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Nah, jadi yang pertama ini kan RPP-nya Bapak Ibu. RPP-nya yang dibuat namun diupload tidak lengkap. Namun yang kedua, videonya yang dibuat ini diupload tidak lengkap Bapak Ibu. Misalkan terpotong. Kan durasinya misalkan 2 JP Bapak Ibu, jam pelajaran, atau sekitar 70 menit. Nah, jadi Bapak Ibu mengupload sampai menit ke 20 misalkan. Nah, ini kan tidak lengkap Bapak Ibu. Jadi ini mempengaruhi penilaian dari tim penguji. Jadi Bapak Ibu hindari masalah-masalah yang muncul pada mahasiswa ini. Kemudian yang ketiga, video banyak disisipi lagu. Nah, jadi usahakan video Bapak Ibu ini tidak ada ataupun tidak ada background lagu Bapak Ibu. Jadi usahakan agar suara Bapak Ibu ini terlihat jelas nantinya. Jadi seperti itu. Kemudian video yang diupload tidak bisa dibuka. Nah, ini juga masalah yang terjadi. Video yang Bapak Ibu upload ini tidak bisa dibuka ataupun korup Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus hindari masalah-masalah yang muncul pada mahasiswa ini. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.